saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, pakai masker, dan physical distancing. Selamat menyaksikan video praktikum percobaan ketiga yang berjudul Analisis Logam CU dalam sampel kuningan dengan menggunakan kurva kalibrasi dan kurva adisi menggunakan AAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam praktikum ini terdiri dari 3 tahap kerja. Yang pertama, kita akan membuat larutan sampel CU. Yang nomor 2, kita akan menentukan konsentrasi CU dengan menggunakan kurva standar. Dan yang terakhir adalah penentuan konsentrasi CU dengan menggunakan kurva adisi standar. Nah, untuk pertama, kita akan membuat larutan logam CU. Nah, larutan sampel kuningan ini dapat kita buat dengan cara yang pertama, mencampurkan larutan asam klorida pekat 10 ml ditambahkan dengan 10 ml larutan asam nitrat pekat. Kemudian ditambahkan dengan 20 ml aquades. Campuran larutan tersebut dinamakan sebagai larutan aqua regia. Kemudian 20 ml larutan aqua regia diletakkan di dalam gelas beker. Nah, di dalam gelas beker tersebut, larutan ditambahkan 0,5 gram sampel logam yang mengandung CU, misalnya sampel kuningan. Kemudian, setelah ditambahkan 0,5 gram sampel kuningan, larutan dipanaskan hingga sampel terlarut sempurna. Setelah sampel terlarut sempurna, larutan yang telah dipanaskan ditambahkan dengan 10 ml aquades. Tahap selanjutnya adalah penentuan konsentrasi CU dengan kurva standar. Untuk menentukan konsentrasi CU dengan kurva standar, harus dilakukan pembuatan larutan standar logam CU. Variasi konsentrasi larutan standar yang dibuat adalah 0 ppm, 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Pembuatan larutan standar dilakukan dalam labu ukur 10 ml. Pembuatan larutan standar untuk berbagai variasi tersebut dibuat dari larutan baku CU 10 ppm. Karena larutan baku yang ada adalah 100 ppm, maka harus dilakukan pengenceran menjadi larutan CU 10 ppm. Tahapan untuk melakukan pengenceran larutan baku CU 100 ppm menjadi 10 ppm adalah sebagai berikut. Untuk membuat larutan CU 100 ppm untuk membuat larutan CU 10 ppm dibuat dari larutan baku 100 ppm. Caranya adalah yang pertama, dipipet larutan baku CU 100 ppm sebanyak 5 ml. 5 ml larutan baku CU 100 ppm ditambahkan ke dalam labu ukur 50 ml. Setelah itu ditambahkan dengan aquades hingga tanda batas. Nah, selanjutnya adalah pembuatan larutan standar CU dengan variasi konsentrasi 0 ppm, 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, dan 5 ppm. Untuk membuat variasi konsentrasi larutan standar tersebut, kita akan siapkan 5 labu ukur dengan ukuran 10 ml. Larutan standar tersebut dibuat dari larutan baku CU dengan konsentrasi 10 ppm. Jadi ini larutan baku CU dengan konsentrasi 10 ppm. Kita letakkan di beker supaya lebih mudah dalam melakukan pemipetan. Nah,
Yang pertama kita buat adalah larutan standar dengan konsentrasi 0 ppm. Untuk membuat larutan standar dengan konsentrasi 0 ppm, kita akan mengisi labu takar dengan Aquades sampai tanda batas. Larutan standar 0 ppm ini juga disebut sebagai larutan blanko. Aquades digunakan sebagai larutan blanko karena dalam proses pembuatan larutan sampel sampai pembuatan larutan standar ini kita menggunakan Aquades sebagai pelarut. Jadi ini diisi labu ukur 10 ml dengan menggunakan Aquades. Tidak harus tepat sampai tanda batas karena isinya hanya Aquades. Selanjutnya kita masuk untuk membuat larutan standar 1 ppm. Untuk membuat larutan standar 1 ppm, kita akan memipet sebanyak 1 ml larutan baku 10 ppm. 1 ml larutan baku 10 ppm dimasukkan ke labu ukur 10 ml. 1 ml larutan baku CU 10 ppm ke dalam labu ukur 50 ml. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke larutan standar 2 ppm. Untuk membuat larutan standar 2 ppm, kita harus memipet larutan baku larutan baku CU 10 ppm sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke labu takar 50. Sisihkan kembali. Kemudian kita akan membuat larutan standar 3 ppm. Untuk membuat larutan standar ini sama, kita juga harus memipet sebanyak 3 ml larutan baku CU 10 ppm. Sisihkan lagi. Untuk membuat 4 ppm dipipet sebanyak 4 ml larutan baku CU 10 ppm. Banyak 4 ml. Dan yang terakhir, untuk membuat larutan standar 5 ml, dipipet sebanyak 5 ml larutan baku CU 10 ppm, dimasukkan ke labu ukur 10 ml. Kita memipet sejumlah volume masing-masing. Selanjutnya adalah ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Ukur dengan ukuran 25 ml, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 6 labu. Nah, nanti konsentrasinya berapa saja? Yang pertama 0 ppm, terus 0,2, 0,5, terus 0,75, 1 ppm, dan terakhir 1,25. Jadi penentuan konsentrasi ini berdasarkan limit deteksi dari AS yang kita pakai ya. Jadi untuk CU maksimal itu bisa membaca sampai 5 ppm. Jadi kita harus membuat minimal 0 ppm, maksimal 5. Nah, kita juga boleh lebih dari 5 ya. Nah, kita maksimal ada 1,25. Kita awali dari yang terkecil dulu, 0 ppm. 0 ppm nanti isinya hanya standar. Standar kurva adisi ya. Kita mulai dari yang konsentrasi 0,25. 0,25 kita masukkan standar CU
pada CU 100 ppm sebanyak 0,25. Nah, kita singkirkan dulu. Kita lanjut ke yang konsentrasi 0,5. 0,5 nanti volume yang kita tambahkan adalah 0,5 juga. Dimasukkan untuk kurva standarnya ya. Tahap selanjutnya kita memasukkan sampel. Oke, untuk sampelnya nanti masing-masing labu ini nanti diisi dengan 1 mili. Semuanya ya, dari 0 ppm sampai 1,25. Kita menggunakan Aquades ya, untuk tanda-tanda. Nah, jadi setelah ditambahkan Aquades, ini penampakannya sudah penuh saya dengan tanda batas. Hal ini siap untuk dianalisis menggunakan AAS.